Di era digital, mahasiswa memiliki ruang luas untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan ini sering dibayangi rasa takut, seperti takut dihujat, diserang, bahkan dikriminalisasi. Kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi bagian penting dari SDG 16 yang menekankan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Namun, di ruang digital, kebebasan ini tidak selalu terasa aman. Banyak mahasiswa memahami pentingnya privasi digital, namun belum menerapkannya secara konsisten. Risiko perundungan siber, doxing, dan undang-undang IT membuat sebagian mahasiswa memilih diam. Penelitian ini dilakukan terhadap 21 mahasiswa Telkom University melalui survei daring menggunakan Google Form untuk melihat hubungan literasi keamanan digital dan kebebasan berpendapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pemahaman mahasiswa tentang keamanan digital tergolong cukup baik. Namun, praktik seperti mengganti kata sandi rutin dan autentikasi dua faktor masih rendah. Kedua, meskipun mayoritas merasa bebas berpendapat, banyak mahasiswa menahan diri karena takut serangan digital. Ketiga, literasi keamanan digital terbukti meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara sehat dan bertanggung jawab. Literasi keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi bagian dari kewarganegaraan digital. Dengan literasi yang baik, mahasiswa dapat berkontribusi pada demokrasi digital yang damai, adil, dan inklusif, sejalan dengan tujuan SDG ke-16. Peningkatan literasi keamanan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan, melalui edukasi, sosialisasi hukum digital, dan dukungan kebijakan dari institusi pendidikan. Mahasiswa berhak untuk berpendapat dan berhak untuk merasa aman. Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang resmi berlaku awal Januari ini akan mempermudah kriminalisasi warga yang mengkritik pemerintah. Pasalnya, KUHP dan KUHAP baru itu memuat pasal-pasal pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dan instansi pemerintahan. KUHP pidana baru itu melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara yang mengkritik pejabat seperti presiden dan pejabat negara lainnya, maupun juga instansi-instansi negara lainnya. Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Aktivis Munir Said Talib ini mengatakan, KUHP baru juga memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepolisian. Salah satunya adalah melakukan penahanan, penyitaan, tanpa perintah lembaga independen seperti pengadilan. Salah satu pasal yang juga menjadi sorotan yakni terkait kebebasan berpendapat di muka umum. KUHP baru mengancam sanksi pidana terhadap setiap orang yang menggelar aksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Aktivis HAM ini kemudian menilai, KUHP dan KUHP baru akan memperburuk situasi dengan mengembalikan pasal anti kritik sebagai alat kontrol penguasa kepada para penyampai kritik. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia M. Isnur mengatakan, pemberlakuan KUHP yang baru ini akan menyeret publik pada situasi demokrasi yang rumit. Sebagai informasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang disahkan pada 2022 akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan regulasi ini sekaligus menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana warisan kolonial Belanda yang selama puluhan tahun menjadi dasar sistem hukum pidana nasional. Begitu juga KUHP yang disahkan pada Desember 2025. KUHP mengajarkan kita bahwa proses hukum harus adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Setiap orang berhak diperlakukan sama di depan hukum, dari penyelidikan sampai putusan pengadilan. Di era digital, kebebasan berpendapat sering bersinggungan dengan pasal-pasal hukum pidana. KUHP yang belum sepenuhnya responsif terhadap konteks digital bisa berpotensi digunakan untuk membatasi ekspresi. Sehingga perlu penegakan hukum yang adil agar kritik dan pendapat di media sosial tidak mudah dikriminalisasi.
Literasi keamanan digital adalah kunci kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Karena demokrasi digital yang sehat dimulai dari rasa aman.